Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi terpopuler yang pertama adalah Trump sindir Xi Jinping. Ketegangan internasional kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyindir keras Presiden China Xi Jinping usai Xi tampil bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer akbar di Beijing yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Parade tersebut digelar hari ini, Rabu 3 September 2025 untuk memperingati 80 tahun kemenangan China dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Melalui unggahannya di media sosial, Trump menuduh pertemuan ketiga pemimpin itu sebagai upaya berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Trump juga menyinggung peran besar Amerika Serikat yang pernah membantu China melawan penjajah asing saat Perang Dunia dan mempertanyakan apakah Xi Jinping menghormati pengorbanan ribuan prajurit Amerika yang gugur. Senada, Presiden Xi dalam pidatonya di gerbang Tiananmen menyebut tentara pembebasan rakyat sebagai kekuatan heroik penjaga kedaulatan serta menegaskan kebangkitan China tak terbendung. Pertemuan tiga pemimpin itu memicu kekhawatiran Barat khususnya terkait konflik Ukraina di mana NATO menuding China menyokong ekonomi Moskow sementara Korut dituduh memasok amunisi bagi Kremlin. Di sisi lain, Kremlin mengonfirmasi Putin berencana menggelar pertemuan bilateral dengan Kim di sela-sela parade. Informasi terpopuler yang kedua datang dari dalam negeri. PANI siap right issues 16 triliun rupiah. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI bersiap melakukan aksi korporasi besar melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issues yang ketiga. Perusahaan akan menerbitkan lebih dari 1,2 miliar saham baru bernominal Rp100 per lembar. Meski harga pelaksanaan belum diumumkan, right issue diperkirakan akan menyuplai dana segar untuk akuisisi saham PT Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, PANI berniat membeli 2,4 miliar saham CBDK dari Agung Sedayu dan Tunas Mekarjaya senilai 16 triliun rupiah. Dengan akuisisi ini, kepemilikan PANI di CBDK akan naik drastis dari 45,9% menjadi 90%. Untuk melancarkan aksi korporasi, PANI akan meminta restu pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan pada 9 Oktober 2025 mendatang. Dan informasi yang ketiga, pemirsa, UMKM Blok M ramai-ramai tutup. Kawasan Plaza 2 Blok M atau Distrik Blok M kini kembali jadi perbincangan. Pasalnya, sejumlah gerai UMKM makanan yang sebelumnya menghidupkan lokasi tersebut satu persatu mundur dan menutup toko mereka. Pantauan di lokasi menunjukkan hanya belasan kios yang masih buka, mayoritas adalah toko aksesoris. Sementara kios makanan tinggal tersisa 4. Padahal sebelumnya Plaza 2 Blok M sempat hidup kembali di akhir 2024 berkat ramainya UMKM makanan yang bahkan viral di media sosial. Namun belakangan ramai video dari sejumlah pelaku usaha yang mengumumkan tutup karena kenaikan sewa kios yang dinilai tidak wajar. Salah satunya pemilik Nasi Matah Blok M yang mengeluh sewa naik hingga 15 juta rupiah per bulan meski kondisi lokasi dinilai kurang memadai. Situasi ini memicu banyak tenan angkat kaki dan membongkar gerainya. Namun di sisi lain, sejumlah pedagang yang masih bertahan mengaku sewa masih normal yakni sekitar 3,5 juta rupiah per bulannya. Hingga kini belum ada kepastian dari pihak pengelola terkait isu kenaikan sewa tersebut. Dan informasi terpopuler yang terakhir, mitra resmi ojol temui Gibran. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan sejumlah driver ojek online akhir pekan lalu terus menjadi perbincangan warganet. Salah satu yang dipertanyakan adalah siapa sosok pengemudi yang hadir dalam forum tersebut. Grab Indonesia menegaskan mitra yang hadir merupakan pengemudi resmi dan aktif melayani pelanggan setiap hari. Mereka adalah Rizka yang bergabung sejak 2016 dan aktif di komunitas Lady Grab Jakarta Barat. Serta Arif, pengemudi sejak 2018 dan anggota komunitas Grab Militan Cikarang. Aplikasi InDrive juga memberikan keterangan serupa, dua driver yang hadir merupakan mitra aktif sejak tahun 2020, di mana InDrive menegaskan menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap pengemudi mereka.
Gojek pun memastikan pengemudi yang diundang Gibran adalah mitra resmi. Sosok itu adalah Muhammad Rahman Thohir atau Chang Rahman yang telah bergabung sejak 2015 dan dipercaya untuk membawa suara komunitas. Ketiga aplikasi menilai pertemuan ini sebagai kesempatan berharga bagi mitra untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.